teman-teman, saya Teresia Vega Putri Srega. Di sini saya akan membagikan informasi kepada teman-teman seputar drowning atau tenggelam. Baik, drowning atau tenggelam itu adalah suatu proses yang mengakibatkan gangguan respirasi karena cairan. Penyebab drowning ini banyak, tapi salah satunya adalah kematian. Mungkin kematian otak karena hipoksia. Baik, klasifikasi tenggelam di sini menurut Levin dalam Arova tahun 2009 di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah berdasarkan kondisi paru-paru korban, dan yang kedua adalah berdasarkan kondisi kejadian. Baik, dua klasifikasi ini akan kita bahas secara bersama-sama, yaitu yang pertama adalah berdasarkan kondisi paru-paru korban. Nah, di sini terbagi menjadi beberapa, yaitu pertama typical drowning. Di sini adalah ketika cairan masuk ke dalam saluran pernapasan saat korbannya tenggelam. Lalu juga di sini ada atypical drowning. Atypical drowning ini terbagi lagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama adalah dry drowning. Di sini adalah cairan yang masuk ke pernapasan hanya sedikit, bahkan tidak ada. Lalu juga ada immersion syndrome. Di sini adalah anak-anak yang tiba-tiba terjun pada air dingin. Di sini kan dia menyebabkan terpicunya refleks vagal sehingga mengakibatkan apnu, bradykardia. Selanjutnya itu adalah submersion of the unconscious. Di sini sering terjadi pada korban yang menderita epilepsi atau mungkin penyakit jantung, khususnya ini seperti hipertensi juga, ya pasien atau orang yang mengalami trauma kepala saat masuk ke air. Lalu selanjutnya ada delay death, yaitu adalah kondisi ketika seorang korban masih hidup setelah lebih dari 24 jam. Di sini diselamatkan dari suatu episode tenggelam. Di sini tadi ada 4. Lalu kita masuk yang kedua tadi, yaitu adalah berdasarkan kondisi kejadian. Nah, di sini berdasarkan kondisi kejadian ini terbagi lagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama adalah drowning, yaitu penderita meneguk air dalam jumlah yang banyak sehingga air masuk ke dalam saluran pernafasan bagian epiglotis akan mengalami spasme yang mengakibatkan saluran napas menjadi tertutup dan hanya dilalui oleh udara yang sangat sedikit. Lalu yang selanjutnya adalah hampir tenggelam. Kondisi korban masih bernafas dan masih mampu membatukan air untuk keluar. Oke, baik teman-teman, tadi klasifikasinya sudah. Sekarang kita akan membahas tentang manifestasi klinis tenggelam. Manifestasi klinis tenggelam ini banyak. Di sini saya akan memberitahu kepada teman-teman mungkin beberapa, yaitu yang pertama adalah cyanosis, ya kebiruan ya kan teman-teman. Lalu yang kedua itu ada peningkatan edema paru, yang ketiga ada hipoksia juga, lalu juga ada lung light, timbulnya hiperkalemia. Nah, ya, di sini juga mungkin yang tadi paling berbahaya yang saya bilang koma atau kematian ya teman-teman. Tapi yang paling utama kita jumpai adalah frekuensi pernapasan dari pernapasan yang cepat dan dangkal sampai apnu juga. Nah, di sini juga ada komplikasi tenggelam. Komplikasi tenggelam itu yang pertama adalah pneumonia aspirasi. Ya, lalu juga bisa infeksi, ya. Lalu juga bisa gagal ginjal, lalu juga bisa jadi nekrosis pankreas. Teman-teman, ini sangat penting untuk kita pelajari, yaitu kegawat daruratan pada pasien tenggelam. Di sini ada terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama perubahan pada paru-paru. Di sini perubahan pada paru-parunya itu jumlah dan komposisi aspirat dapat mempengaruhi perjalanan klinis penderita. Isi lambungnya, organisme patogen, bahan kimia toksit, dan bahan asing yang dapat memberi cedera pada paru atau menimbulkan obstruksi jalan napas. Lalu yang selanjutnya adalah perubahan pada kardiovaskular, ya. Lalu ini perubahan pada fungsi kardiovaskular ini terjadi pada hampir tenggelam sebagian besar akibat perubahan tekanan parsial oksigen, mengganggu keseimbangan asam basa atau PaO2. Lalu yang selanjutnya yang ketiga itu adalah perubahan pada susunan saraf pusat. Di sini iskemia dapat mempengaruhi semua organ, tetapi penyebab kesakitan dan kematian terutama terjadi karena iskemik otak. Iskemik otak dapat berlanjut akibat hipotensi, hipoksia, reperfusi, dan dapat meningkatkan tekanan intrakranial akibat edema cerebral. Juga kesadaran korban akan mengalami penurunan. Baik, kita lanjut, yaitu perubahan pada ginjal. Fungsi ginjal penderita tenggelam yang telah mendapat resusitasi biasanya tidak menunjukkan kelainan, tetapi dapat terjadi albuminuria, oliguria, dan anuria. Nah, baik, selanjutnya di sini yang terakhir adalah perubahan cairan elektrolit. Ya tentu, pada korban tenggelam tidak mengaspirasi sebagian besar cairan, tetapi selalu menelan banyak cairan. Air yang tertelan, aspirasi paru, cairan intravena yang diberikan selama resusitasi dapat menimbulkan perubahan keadaan cairan dan elektrolit. Di sini teman-teman ada penata-laksanaan medis, yaitu yang pertama, harus kita pastikan kekuatan ABC. Apa itu? Airway, breathing, dan circulation. Lalu yang kedua adalah pertimbangkan cedera lain selain pada pernapasan saat tenggelam. Lalu juga yang ketiga, lakukan hospitalisasi jika terdapat gangguan respiratori, penurunan saturasi oksigen, serta perubahan tingkat kesadaran.
Lalu yang keempat adalah observasi pemberian oksigenisasi, ventilasi, serta fungsi jantung. Lalu yang kelima adalah pemberian obat-obatan. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.